Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan suatu kegiatan saya, yaitu penghimasan pada materi modul 1.4 berkaitan dengan tugas calon guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa kita selalu persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya menuju ke alam yang terang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, untuk acara yang pertama yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lape kepada Ibu Rama SPSD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati CGP, yang kami hormati ibu-ibu yang telah lolos guru penggerak, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta operator. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengadakan seminar tentang budaya positif di SDN 1 Lape dengan CGP-nya Ibu Sudarmi SPD. Kemudian selawat dan salam marilah kita persembahkan untuk Nabi Wasallam, karena atas risalah beliau kita dapat menikmati iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kami hormati, adapun tema yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini yang sangat kita tekankan, yang pertama yang berhubungan dengan kesepakatan yang kita laksanakan di sekolah kita ini, baik itu kesepakatan bagi guru-guru, kesepakatan di kelas kita masing-masing, kemudian kesepakatan dengan siswa bagi guru yang guru bidang studi agama dan olahraga. Perlu kita sepakati karena apa? Dari hasil pemikiran anak-anak kita itu dengan melaksanakan sendiri, merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri dan mengevaluasi sendiri, otomatis dengan apa yang telah direncanakan itu pasti dia merasa bangga bagi anak-anak kita apabila kesepakatan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Begitu juga kita guru, misalnya kita adakan satu kesepakatan tentang tata tertib sekolah atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan program-program sekolah, pembiasaan di sekolah, apa yang telah kita rencanakan dan dapat kita laksanakan sesuai dengan rencana, otomatis kita merasa bangga, merasa ada kepuasan tersendiri di batin kita apabila apa yang telah kita rencanakan itu dapat kita laksanakan, bahkan kita dapat mengevaluasi sendiri dari apa yang kita laksanakan. Contoh budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, misalnya sudah kita sepakati tentang jam kedatangan, kemudian tentang pakaian dan sebagainya. Alhamdulillah di sekolah kita bisa kita laksanakan walaupun belum sempurna. Maka dari itu semua kebiasaan-kebiasaan yang telah dilaksanakan di sekolah kita, marilah kita tingkatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu Sudarmi
nanti sebentar lagi Pak Kaharudin alhamdulillah sudah lulus, tinggal tunggu pelatihan. Alhamdulillah berarti ada 2 calon di sekolah kita ini. Mudah-mudahan tidak ada rantangan, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat selalu supaya kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai calon guru penggerak dan bisa berlanjut sampai akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang sangat kami harapkan kepada CIP kami, yaitu terutama Ibu Sudarmi dan Pak Kaharudin, nanti setelah selesai mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang telah didapatkan, baik itu pengetahuan, keterampilan, bisa diimpaskan ke teman-temannya yang untuk masa yang akan datang, supaya sekolah kita ini bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja harapan dari kami. Maka saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya, supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, mari kita membacakan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kaharudin SPD. Kepada Pak Kaharudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali pembacaan doa pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan atau membaca surat yang kita, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadirin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan nafin ma'udhulatin manzilah, kama yanbaghi li jalali wajhi karim sultan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa sunnah wa asna ibadatik. Allahumma hadil iman wa nadil iman wa shanadil iman wa alihi kama ta'lamun. Allahumma ta'ala awal khair wa awal barakah wa awal nikmah wa awal rizki wa awal quwwati wa awal syahidati wa awal salamah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa sa'il akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kaharudin SPD. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengimasan materi oleh calon guru penggerak.
Baiklah Bapak Ibu, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu pengimasan materi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif oleh calon guru penggerak saya sendiri Sudarmi SPDHC, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumbawa. Dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ada 7 materi yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar ini, kita akan melakukan suatu kegiatan Bapak Ibu ya. Di sini kegiatan kepalan tangan. Nanti kita Bapak Ibu duduk berpasangan. Di sini ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda yang duduk di samping. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan yang ada A dan B. Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan sekuat tenaga atau dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan dan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda dalam kepalan tangan Anda tersebut. Dan B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, bahkan dia memberikan iming-iming berupa uang misalkan untuk kepada si A agar dia mau membuka kepalan tangan tersebut untuk diperlihatkan kepada Anda. Jadi kegiatan ini mari kita lakukan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menulis sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Mungkin bisa prinsip Anda, bisa keluarga, bisa anak dan sebagainya. Pokok yang sangat berharga bagi Anda. Setelah itu tidak dikasih lihat. Ini kan prinsip Anda, seperti rahasia Anda. Terus dikepal di tangan Anda. Kemudian teman sebelah Anda itu merayu Anda untuk membuka, dirayu. Pokok diberi iming-iming, diberi imbalan. Apakah Anda mau membukanya atau tidak? Dan nanti apa yang akan terjadi? Silakan kita lakukan kegiatan ini dulu ya. Tantangan yang satu nanti berusaha merayu untuk membuka. Apakah temannya itu mau membuka ataukah dia tetap memegang prinsip tidak mau membukanya? Karena itu merupakan yang sangat berharga bagi Anda. Silakan. Dengan rayuan, dengan bujukan, apakah teman Anda mau buka kepalan tangannya atau tidak? Ya, berpasangan. Siapa yang membuat kepalan, siapa yang mau membukanya? Di kepalan tangan. Ya. Jadi dengan rayuan, dengan iming-iming harta, uang, apakah teman Anda mau membuka kepala Anda atau tidak? Sudah Bapak Ibu? Nanti apa yang akan terjadi nanti? Kenapa teman Anda tidak mau membukanya? Apa alasannya? Dan teman yang satunya, apakah dia mau membuka? Apa alasannya dia mau membukanya tersebut? Ya, sudah. Jadi, Idul ada rasa penasaran, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Ya,
Tadi ibu-ibu sempat merayu saya ya, untuk membuka kepala tangan saya. Kenapa saya tidak ingin memberikannya beliau? Kenapa? Karena di sini saya tersimpan ya. Nah, ini ada satu jantung hati. Nah, kenapa saya tidak mau memberikan jantung hati saya kepada orang lain? Cuma diberikan oleh satu itu saya. Nah, mungkin itu menurut saya. Ya, itu dia. Ya. Terima kasih. Ya, Hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Jo. Sekarang siapa lagi yang sudah tadi? Jadi meminta kepada saya untuk membuka ya pelatangan yang saya buat sendiri. Jadi Pak Jody mengasih saya sebuah penghargaan. Terus saya dengan hati yang terbuka saya buka apa yang diminta sama Pak Jody. Ya, akan diberi imbalan. Ya, terima kasih. imbalannya Sebuah kopi secangkir kopi. Baik, jadi tadi Pak Irawan disuruh buka sama, jadi dia mau karena dia diiming-imingi imbalan, ya berupa imbalan harta, uang dan sebagainya, tetapi dan dia tergiur dengan imbalan tersebut dan dia membukanya. Baik, kita tepuk tangan untuk Pak Irawan. Baik Bapak Ibu, di sini inti dari kegiatan ini, siapa yang bisa mengontrol diri kita, siapa yang memegang kendali dalam kepala tangan itu. Jadi di sini yang bisa memegang kendali dan mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang memegang kendali dalam kepala tangan itu adalah diri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut pada kegiatan materi selanjutnya. Menurut William, yang pertama, ilusi guru mengontrol. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti kegiatan tadi, kita tidak bisa memaksa kalau teman kita tidak mau membuka kepala tangan tersebut, ya. Jadi kita tidak bisa memaksa, tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengendalikan adalah dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia terlalu bergantung terus pada guru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut William di sini menuju pada identitas gagal. Ini adalah identitas gagal, Bapak Ibu ya. Jadi sulit mengidentifikasi sedang melakukan perilaku ini karena cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini termasuk menuju identitas yang gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya di sini perilaku memaksa dari orang dewasa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Jadi ini intinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak murid kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung dari di sini tadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ada perubahan paradigma stimulus menjadi respon, menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Menurut Stephen, dia mengatakan bahwa bila ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Jadi di sini tentang stimulus respon menuju teori kontrol menurut Stephen. Yang pertama, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi ini paradigma stimulus menurut Stephen Covey. Baiklah Bapak Ibu, kita ke disiplin positif. Bapak Ibu, mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Silakan Bapak. Nanti contoh ya Bu ya. Ya, ini contoh untuk guru ya Bu. Tepat waktu masuk sekolah. Ya, tepat waktu masuk. Ya, positif. Hal-hal yang positif. Hal positif yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain, Pak Kan? Kuliah? Disiplin positif. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Ya, baik. Jadi disiplin positif melaksanakan sesuatu dengan aturan. Jadi hal-hal yang bersifat positif. Ada yang lain Bapak Ibu? Melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi tentang disiplin positif. Di sini kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, kita harus tanamkan pada diri anak-anak itu melalui motivasi intrinsik, kesadaran dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Itu seperti memberikan hadiah, imbalan supaya dia bisa melakukan sesuatu. Itu tidak baik kita tanamkan. Yang kita tanamkan adalah yang dari dalam diri atau intrinsik dari siswa tersebut, yang harus mempunyai kesadaran diri untuk melakukan disiplin positif tersebut. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita tanamkan disiplin positif anak-anak itu dengan melalui motivasi intrinsik. Jadi jangan melakukan dengan motivasi ekstrinsik seperti memberikan hadiah, penghargaan, itu sebenarnya kurang sesuai. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Glaser di sini dia menjelaskan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, ya. Jadi setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Apa yang anak lakukan, misalkan dia tidak mau melakukan ini, dia ada tujuan tertentu. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa elemen dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya sudah, itu pasti sudah dikenal semua. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini bisa ditanamkan pada diri anak-anak supaya tetap menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini Bapak Ibu adalah elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dari sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi eksternal itu yang dari dalam, Bapak Ibu ya, dari dalam diri. Di sini ada pernyataannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar dan internal dari dalam. Ini dari motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Di sini ada pertanyaannya seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu internal, eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti tadi membuka kepala tangan itu adalah motivasi eksternal. Di sini ada pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pasti dia akan mendapatkan imbalan, makanya dia mau melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Jadi ini tidak bagus kita lakukan untuk anak didik kita Bapak Ibu ya. Yang tiga yaitu motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Ini tujuannya untuk membangun disiplin positif siswa, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada contoh pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah dia menyadari dirinya sendiri dihargai dan menyadari bahwa disiplin yang dia lakukan itu adalah disiplin yang baik untuk dirinya. Ini adalah motivasi internal. Jadi ini kita perlu kembangkan atau perlu terapkan pada anak-anak itu motivasi internalnya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ini Bu, Bapak Ibu, kalau motivasi eksternal dia akan ketergantungan terus. Dia mau melakukan sesuatu yang disuruh karena ada imbalan atau hadiah. Jadi ketergantungan dia, saya akan melakukan ini, nanti saya akan dapat hadiah, saya tetap melakukannya. Karena dia yang dia inginkan hanya hadiahnya tersebut, bukan dari dirinya, bukan hanya dia. Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tetap dia jangka pendek, jangka panjang tetap berpengaruh pada dirinya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Jadi ini adalah Ibu dihukum oleh suatu penghargaan. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, kita
breaking dulu ya supaya lebih semangat. Kita tepuk tangan saja. Tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 kali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semangat ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sudah semangat lagi? Jadi masih ini dulu. Kita lanjut dengan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini kita memberikan apresiasi kepada anak-anak didik kita. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat Bapak Ibu ya, ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kita beri pengakuan anak itu secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua murid dalam kelas itu kita beri pengakuan. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Jadi terus menerus kita beri pengakuan kepada anak didik kita. Yang terakhir, fokus pada proses. Jadi ini adalah bentuk-bentuk program kebajikan atau memberi apresiasi kepada anak didik kita. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi di sini ada pernyataannya. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat tentang saya tidak akan terlambat lagi. Baik Bapak Ibu, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi atau hukuman? Baik, tadi Bapak Ibu sudah menjawabnya. Mari kita cocokkan jawabannya Bapak Ibu. Nah, jawabannya mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah hukuman, Bapak Ibu ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman karena tidak ada hubungannya basket dengan sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini adalah hukuman. Ya, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini bersifat
fisiologis, contohnya kesehatan, makanan, rumah. Ini adalah termasuk biologis sebagai bagian dari reproduksi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan, Bapak Ibu ya, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Di sini ada 5. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman di sini paksaan, sedangkan konsekuensinya stimulus atau stimulus tanggapan. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Itu hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ini adalah Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut dengan posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini motivasinya ada identitas gagal, yaitu seperti penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini adalah posisi identitas gagal. Di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menjindir. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses. Di sini ada posisi sebagai teman, pemantau. Di sini sebagai temannya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan posisi sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini selanjutnya sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini adalah penghukum. Sedangkan rasa bersalahnya, kamu seharusnya
kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, ini membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu memantau apa peraturannya, manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah manajer. Dan hasilnya untuk penghukum di sini, Anda akan memberontak, akan menyalahkan orang lain dan akan berbohong. Ini hasilnya. Kita melakukan penghukum untuk membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Posisi sebagai teman akan ketergantungan, dia akan ketergantungan terus. Sedangkan pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi bila dipantau dia akan mengerjakan sesuatu. Kalau tidak dipantau dia tidak akan melakukannya. Sedangkan sebagai manajer menguatkan pribadi. Jadi ini motivasinya berkaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, membuat orang bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di sini motivasinya, murid berkata, biarlah saja, nanti juga marah-marah lagi. Sedangkan pada pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Sebagai posisi sebagai teman, saya pikir Bapak baiklah Bapak Ibu, untuk kelima posisi kontrol ini, mana yang pernah Bapak Ibu lakukan pada muridnya? Apakah posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer yang pernah atau yang Ibu Bapak terapkan? Ya pasti pernah yang menghukum, pernah membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk ke arah selanjutnya Bapak Ibu ya, posisi kita sebagai seorang guru yang baik kita terapkan adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin pernah menggunakan posisi penghukum, pernah menggunakan pembuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau, ini akan ini belum pas ya Bapak Ibu kita terapkan. Yang kita terapkan sebagai seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami? Pemantau memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang kita pelajari. Ya, baiklah kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada materi selanjutnya. Di sini ada pernyataan-pernyataan tentang posisi kontrol. Kita jawab sama-sama Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah ini penghukum? Posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Baik. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa di sini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Di sini, ayolah
lakukan demi ibu? Posisi kontrol apa, teman? Nah, sebagai teman? Nah, sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol apa yang kita pakai di sini? Penghargaan. Nah, baik. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer? Manajer. Karena kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah? Baik, Bapak Ibu. Semuanya sudah kita jawab. Sekarang kita bandingkan jawabannya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Jadi sudah bisa dipahami Bapak Ibu tentang posisi kontrol ini. Jadi ini adalah pernyataan dan posisi kontrol yang diterapkan. Ya. Manajer, karena posisi kontrol di sini Bapak sebagai manajer. Jadi yang baik kita terapkan adalah sebagai manajer. Dengan materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelas kita pelajari tentang posisi kontrol, kita akan saksikan bersama video berikut ini. Ibu dan Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah satu, posisi penghukum, 2, posisi pembuat merasa bersalah, 3, posisi teman, 4, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Berani-beraninya jawab, sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini dapat terjadi pada murid ketika berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren.
sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari kapal kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena identitas dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Pak Eman. Ada lagi
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira kamu bisa alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama saksikan tentang video posisi kontrol. Jadi posisi yang ideal bagi kita adalah posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya untuk keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini adalah tujuannya untuk kesehatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini berhubungan dengan kedisiplinan, bagus disiplin waktu. Jadi Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Misalkan di sini tadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu tujuannya untuk keselamatan. Tetapi peraturan-peraturan Bapak Ibu ini masih ada yang melanggar juga, ya kan? Karena kita perhatikan saat mengendara pasti ada mereka yang tidak menggunakan helm, ya, tidak menggunakan helm. Tidak boleh berboncengan sampai 3 orang, tetapi ada juga yang melanggarnya. Jadi peraturan-peraturan ini masih ada orang-orang yang melanggarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Yang pertama, kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama
sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian buatlah poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ini adalah ibu tahapan program kebajikan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita lanjut dulu. Di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi mengapa harus keyakinan bukan peraturan dari Bapak Ibu? Dan di sini keyakinan itu sifatnya lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan yang positif. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas itu sudah kita buat dan kita harus sepakati bersama warga kelas atau warga sekolah. Setelah keyakinan tersebut sudah disepakati, harus dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan kita harus meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu apakah masih tetap dilaksanakan atau tidak. Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami? Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, kita breaking dulu ya. Walaupun siang, kita tetap semangat pagi. Sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tadi sudah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita lanjut pada materi berikutnya. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Tanggung jawab ya. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya saling menghargai. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Menghargai diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin nanti ya. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Baik, kita lihat selanjutnya jawaban Bapak Ibu. Nah, di sini peraturan atau keyakinannya. Selalu kembalikan buku di tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu demi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keselamatan atau keamanan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Nah, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada
anak didik kita di sekolah, misalkan datang terlambat, tidak mengerjakan PR, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu restitusi? Ya silakan Pak Irawan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Irawan atas jawabannya. Baik ya Bapak Ibu. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, inilah yang disebut ada yang dinamakan dengan restitusi. Ada 9 ciri-ciri pada restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, ciri yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah Bapak Ibu ciri-ciri dari restitusi. Jadi dia itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi mencari belajar dari sebuah kesalahan dan cara memperbaikinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi, apabila kita melaksanakan segitiga restitusi, ada 3 hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini contohnya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ini misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ini adalah validasi kebutuhan. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti Noreen tadi kan, kesepakatan kelas apa yang ada. Yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat-kalimat tentang menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 hal-hal yang harus diperhatikan: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi dalam menstabilkan masalah di sini kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu dalam mengidentifikasi menstabilkan identitas. Selanjutnya kita memvalidasi kebutuhan. Di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lebih, yang lain, yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ini adalah cara-cara atau pertanyaan dalam validasi kebutuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Apakah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi tadi ini adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam melakukan segitiga restitusi pada anak didik kita yang melanggar peraturan. Misalkan seperti Nare tadi datang terlambat, ditanyakan apa alasan mengapa sampai dia Nare itu datang terlambat. Jadi guru itu mencari solusi, bukan menyalahkan si murid yang terlambat tersebut. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat? Ya. Ya baiklah Bapak Ibu, materi-materi pada siang hari ini sudah kita bahas semuanya. Mungkin kegiatan ini apabila ada kekurangan, kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi dan dapat kita terapkan di sekolah kita tentang disiplin positif ini. Jadi selanjutnya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah bisa berkumpul di sini, atas partisipasinya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.